Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Fatur Ohorela dengan NIM 2020 101303 11018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS pembangkit tenaga listrik saya, yang dimana judul yang saya ambil yaitu pada makalah yaitu satu, optimalisasi pelacakan titik daya maksimum atau MPPT menggunakan algoritma P dan O fusi dan IC fusi pada fotovoltaik. Terus makalah yang kedua yang saya ambil yaitu analisis teknik pelacakan titik daya maksimum untuk sistem fotovolta. Yang ketiga, kontrol pelacakan titik daya maksimum menggunakan jaringan neural untuk sistem fotovoltaik. Terus yang terakhir saya mengambil makalah dari pelacakan titik daya maksimum distributif untuk panel fotovoltaik serial dengan daya parsial. Untuk makalah yang pertama judulnya yaitu optimalisasi pelacakan titik daya maksimum menggunakan algoritma PO fusi dan IC fusi pada fotovoltaik. Permasalahan yang ada pada makalah ini yaitu permasalahan tersebut dicontohkan oleh faktor-faktor penyebab berkurangnya daya listrik yang dihasilkan oleh sel surya seperti tingkat intensitas matahari dan suhu kerja panel surya. Tujuan dari penelitian ini yaitu memaksimalkan keluaran daya dari sel surya sehingga daya yang dikeluarkan dapat mencapai daya maksimum dengan efisiensi yang dihasilkan memadai. Sumber datanya yang diambil dari yaitu ini seperti pada gambar yang ada di sana. Ciri PV KC 200 GT 200 watt, daya maksimumnya 200 watt volt ampere. Terus tegangan maksimumnya volt. Ini nomor URL-nya. Jadi yang digunakan tuh daya maksimum Pmax, tegangan daya maksimum atau VMP, arus daya maksimum atau IMP, terus arus hubung singkat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama, metode penelitian 2.1 dengan mendesain PF nilai parameter PF yang digunakan dalam simulasi ini adalah tipe KC 200 GT 200 watt. Secara garis besar pemodelan PV diperoleh dari persamaan yang telah disesuaikan dengan karakteristik PV itu sendiri secara umum. Model P dan O fusi MPPT. Pada perancangan sistem PO fusi masing-masing menggunakan dua variabel input, sebuah YP dan YV. Tahap ini menggunakan 5 penentuan keanggotaan pada setiap variabel, yaitu big negatif NB, negatif kecil NS, 0Z, positif besar PB, dan positif kecil PS. Yang ketiga yaitu model IC fusi MPPT. Demikian pula perencanaan P dan O fusi pada setiap IC fusi juga menggunakan dua variabel input, YP dan YI, serta dengan menggunakan satu input dan satu output menggunakan variabel tangan. Objek penelitiannya yaitu 1. Pengujian karakteristik solar cell, 2. Pengujian maksimum power point tracking atau MPPT, 3. Menguji pengaruh iradiasi dan perubahan suhu terhadap algoritma MPPT. Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu pada bab ini akan dibahas pengujian berdasarkan perencanaan sistem yang dibuat. Pengujian sistem dilengkapi dengan simulasi menggunakan MATLAB Simulink. Pengujian ini dilakukan untuk memenuhi kendala sistem dan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan perencanaan yang diinginkan. Masuk pada makalah 2 yaitu analisis teknik pelacakan titik daya maksimum untuk sistem fotovolta. Permasalahan yang ada pada makalah ini pada jurnal ini yaitu daya yang dihasilkan oleh modul PF didasarkan pada faktor lingkungan, yaitu penyinaran matahari dan temperatur atmosfer. Faktor-faktor ini mempengaruhi karakteristik arus dan tegangan daya dari sistem fotovoltaik atau PV dan karenanya beban yang terhubung. Tujuan penelitian ini untuk mengurangi dampak variasi lingkungan diperlukan pengontrol
MPPT Maximum Power Point Tracking untuk memanfaatkan daya yang diperoleh secara optimal. Sumber data yang diambil pada jurnal ini seperti ini. Ada daya maksimum, arus maksimum, daya maksimumnya 49 watt, arus maksimumnya 2,88 ampere, faktor idealitas 1,3, arus hubung singkat 3,11 ampere, tegangan maksimumnya 17 volt, tegangan rangkaian terbuka 21,8 volt, temperatur referensi 298 KO, suhu koefisien arus hubung singkat atau YSC 1,3 pangkat 10 minus 3 KO. Jumlah sel PF yang terhubung secara seri yaitu 36. Metode penelitian di sini satu sel surya, yaitu IPH adalah arus foton, I0 adalah arus dioda saturasi balik, RSH adalah resistansi shunt, RS adalah resistansi seri, A adalah faktor idealitas dioda, V adalah tegangan keluaran modul, I adalah arus keluaran modul, K yaitu konstanta Boltzmann, T adalah suhu modul, NS adalah suhu sel yang terhubung seri dalam modul, G adalah radiasi, Q adalah muatan elektron. Terus kedua ada konverter bus DC MPPT. Dicapai dengan menempatkan konverter DC antara modul PV dan beban. Untuk melacak MPP, konverter harus dioperasikan sesuai dengan siklus kerjanya. Konverter yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah konverter boost yang tegangan outputnya lebih besar daripada tegangan input. Ketiga adalah logika fuzzy. Logika fuzzy itu adalah teknik kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengontrol sistem dengan data berbasis pengetahuan. Fuzzy logic tipikal melibatkan secara umum 3 modul. Modul tersebut adalah fazifikasi, pengambilan keputusan, dan defusifikasi. Input VLC adalah perubahan error CE dan error E pada waktu sampel I. Objek penelitiannya, fazifikasi. Proses fazifikasi mensyaratkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam mengilustrasikan aturan kontrol untuk diberikan dalam bentuk skrip himpunan fuzzy dengan teks linguistik 5 himpunan fuzzy ditetapkan sebagai setiap fungsi dengan keanggotaan PH positif bersama height, PL positif low, ZC zero close, NL negatif low, dan NH negatif high. Kedua, inferensi. Inferensi fuzzy adalah prosedur merancang pemetaan dari input yang diberikan ke output menggunakan logika fuzzy. Dalam karya ini ditetapkan aturan dasar untuk mendapatkan fuzzy keanggotaan menurut Mamdani. Terus yang ketiga, defusifikasi. Prosedur defusifikasi menghitung create output dari VLC. Dalam makalah ini yang paling umum dipertimbangkan yaitu defusier, pusat gravitasi. Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu kedua algoritma MPPT yang dipelajari dalam studi banding ini diimplementasikan di dalam MATLAB atau Simulink. Modul PV yang dipilih untuk penelitian ini adalah modul PV PWX500 dan memasang demikian mampu menghasilkan daya keluaran sebesar 49 watt. Spesifikasi modul PWX500 masing-masing diberikan. Pada jurnal yang ketiga yaitu kontrol pelacakan titik daya maksimum menggunakan jaringan neural untuk sistem fotovoltaik. Permasalahannya saat ini masalah efek polusi dan pemanasan global menjadi isu penting untuk penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu sumber energi terbarukan dianggap sebagai pilihan teknologi untuk menghasilkan energi bersih dan karena itu memecahkan masalah tersebut. 4. Sumber datanya. Ini sumber data yang diambil: arus hubung singkat, tegangan rangkaian terbuka, arus dpmax, volt dpmax. Arus hubung singkatnya itu 5,49 ampere,
tegangan yang terbuka 22,2 volt, arus di Pmax 4,95 ampere, volt di Pmax 17,2 volt. Metode penelitian yang digunakan: 1. Gangguan dan pengamatan pada PO. Konsep utama dari algoritma ini terdiri dari mendorong sistem untuk beroperasi pada arah di mana daya keluaran yang diperoleh dari setiap fotovoltaik meningkat. 2. MPPT menggunakan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah jaringan buatan yang meniru perilaku jaringan syaraf biologis manusia. Ini banyak digunakan dalam memodelkan hubungan kompleks antara input dan output dalam sistem non-linear. 3. Memilih struktur jaringan. Seperti disebutkan sebelumnya, jaringan saraf terdiri dari minimal 2 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tersembunyi dan yang kedua adalah lapisan output. Informasi masukan terhubung ke lapisan tersembunyi melalui koneksi berbobot di mana data keluarannya dihitung. Untuk yang keempatnya, melatih jaringan poin. Pelatihan yang dikumpulkan ini diteruskan ke jaringan yang dirancang. Ini dilakukan untuk mengajarkan jaringan ini bagaimana memproses poin pengujian yang umumnya berbeda dari poin pelatihan. Yang kelima, menguji jaringan beberapa. Titik uji yang terkumpul disimpan sebagai titik uji. Titik uji digunakan untuk menguji kinerja JST. Setelah pelatihannya selesai, faktanya titik uji tersebut akan menjadi hal baru baginya. Akibatnya seseorang dapat menilai apakah itu memberikan hasil yang akurat ataupun tidak. Yang terakhir, database pelatihan dan pengujian JST yang digunakan. Untuk melatih dan menguji JST yang digunakan, kami telah menggunakan database 104 pasang masukan atau target. Satu input adalah pasangan dari 2 nilai temperatur dan nilai isolasi. Objek penelitiannya yaitu pada bagian ini kita akan melakukan studi perbandingan antara usulan algoritma kontrol MPPT menggunakan JST dan algoritma P dan O. Hasil penelitian yang didapat yaitu hasil simulasi yang disajikan untuk 2 pengontrol MPPT di bawah. Variasi kondisi insolasi dan suhu yang cepat mengkonfirmasi keefektifan pengontrol MPPT yang diusulkan baik dalam hal efisiensi dan waktu respon yang cepat. Osilasi yang dapat diabaikan di sekitar titik daya maksimum dan implementasi yang mudah adalah keuntungan utama dari pengontrol MPPT yang diusulkan. Ini memiliki waktu konvergensi yang lebih baik daripada teknik P dan O konvensional. Untuk jurnal yang terakhir yang saya ambil itu pelacakan titik daya maksimum distributif untuk panel fotovoltaik serial dengan daya parsial. Permasalahan yang ada di jurnal ini yaitu untuk panel yang saling terhubung ini, naungan sebagian merupakan masalah yang sering ditemui. Peneduhan sebagian tidak hanya mengurangi tegangan atau daya, tetapi juga menyebabkan titik panas pada panel dan mengurangi masa pakai sistem, atau bahkan merusak secara permanen. Tujuan penelitian yaitu dioda bypass diterapkan untuk mengatasi masalah bayangan parsial saat naungan parsial terjadi pada panel PV yang terhubung seri. Panel yang terpengaruh hanya dapat menghasilkan arus yang lebih rendah. Sumber datanya ini, the rate maximum, rate current at MPP, rate voltage at MPP, switching frequency, couple indikator, filtering kapasitor, output kapasitor, dan on-state resistance of MOSFET (MOSFET). Metode penelitian yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama, estimasi daya panel untuk meminimalkan kerugian switching pada konverter. Terus yang kedua ada daya maksimum yang dihasilkan. Ada prosedur SGMPPT. Daya maksimum yang dihasilkan dalam sistem yang diusulkan belum tentu sama dengan daya maksimum yang dihasilkan dalam sistem yang hanya menggunakan dioda bypass. Terus objek penelitiannya. Objek penelitian dari makalah ini yaitu panel PV atau photovoltaic dan konverter. Hasil penelitian yang didapat yaitu spesifikasi panel fotovoltaik dan konverter yang digunakan dalam makalah ini tercantum dalam tabel 1 atau tabel yang ada di jurnal. 3 panel dihubungkan secara seri untuk mengimplementasikan percobaan. Rasio tugas maksimum diatur pada 0,4 agar tetap beroperasi di DCM. Beban elektronik digunakan untuk meniru arus keluaran atau I/O.
panel PV disinari cahaya matahari dengan tingkat naungan yang berbeda. Untuk setelah mendapat data-data dari tabel ini, saya memasukkan analisa kelebihan dari tiap-tiap jurnal. Yang pertama, optimalisasi pelacakan titik daya maksimum. Kelebihannya itu mengatasi tingkat maksimalisasi keluaran daya dari sel surya, sehingga daya yang dikeluarkan itu dapat mencapai daya maksimum dengan efisiensi yang dihasilkan memadai. Terus pada jurnal yang kedua, kelebihan yang terdapat pada jurnal analisis teknik pelacakan titik daya maksimum ini dapat mengurangi variasi dampak lingkungan, sedikit biaya, dan bebas dari polusi. Kelebihan dari kontrol pelacakan titik daya maksimum menggunakan jaringan neural untuk sistem fotovoltaik ini, teknik pelacakan titik daya maksimum ini jaringan syaraf tiruan yang diusulkan memberikan respon yang sangat cepat, yang lebih cepat dari teknik pertub dan observasi konvensional di bawah variasi kondisi operasi yang cepat. Yang keempat, pelacakan titik daya maksimum distributif untuk panel fotovoltaik serial dengan daya parsial. Saat panel PV terhubung seri, panel yang terpengaruh hanya dapat menghasilkan arus yang lebih rendah, sehingga tidak mengakibatkan panas yang berlebih. 2. Analisa kekurangan penelitian. Kekurangan pada optimalisasi pelacakan titik daya maksimum menggunakan algoritma PO Fuzzy dan IC Fuzzy pada fotovoltaik yaitu seperti pembangkitan listrik yang tidak optimal, sering terjadi di sekitar area maksimum power point atau MPP. Waktu pelacakan yang lambat untuk mencapai nilai MPP. Algoritmanya tidak stabil selama perubahan iklim. Terus kompleks dalam perancang algoritma sistem dan ketidaktepatan untuk mencapainya. Analisis yang kedua, kekurangan dari kedua yaitu analisis teknik pelacakan titik daya maksimum untuk sistem fotovoltaik. Kelemahannya yaitu ketika suhu meningkat maka daya maksimumnya akan turun. Terus kekurangan pada kontrol pelacakan titik daya maksimum menggunakan jaringan neural untuk sistem fotovoltaik. Kekurangan dari metode ini adalah masalah osilasi dan konvergensi yang terjadi pada titik-titik tertentu selama pelacakan. Yang keempat, pelacakan titik daya maksimum distributif untuk panel fotovoltaik serial dengan daya parsial, yaitu peneduhan sebagian titik hanya mengurangi tegangan atau daya keluaran, tetapi tidak menyebabkan beberapa titik panas pada panel dan mengurangi masa pakai sistem atau bahkan merusak secara permanen. 3. Saran yang saya berikan terkait pengembangan metode ini, dengan adanya pembahasan tentang pengaruh MPT dengan jaringan syaraf tiruan, diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang bagaimana kontrol pelacakan titik daya maksimum menggunakan jaringan neural untuk sistem fotovoltaik, di mana analisa saya terkait pengembangan metode dari makalah ini adalah menggunakan jaringan syaraf tiruan JST akan lebih membantu dalam pengoptimalan osilasi pada titik daya maksimum dengan segi efisiensi waktu dan respon yang cepat. Mungkin sekian presentasi dari tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.